Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arana SPD selaku Guru Kimia SMA Negeri 103 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah Zahra dari absen 34 dari kelas F3. Pada video ini, saya akan memaparkan 3 tokoh matematika yang berjasa dalam penemuannya dan juga menerangkan materi tentang titrasi asam basa dan hasil kali kelarutan. Langsung saja. 3 tokoh matematika yang berhasil berjasa dalam penemuannya yang saya akan jelaskan yaitu adalah Pythagoras, Archimedes, dan Diophontus. Langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu adalah Pythagoras. Pythagoras adalah ahli matematika asal Yunani pada 570 sampai 495 sebelum Masehi. Ini menciptakan zaman keemasan matematika berkat pengembangan logika numerik dan penemuan teorema geometri. Dilansir dari laman Brain Picks, ide-idenya mempengaruhi ilmuwan dari filsuf lain seperti Plato, Copernicus, Descartes, Newton, Einstein, dan Kepler. Temuannya yang paling terkenal adalah teorema Pythagoras. Ini bisa digunakan di banyak bidang seperti arsitektur, navigasi, pengukuran tanah, dan lainnya. Selain itu, Pythagoras juga memiliki pengaruh besar pada astronomi dan teorema musik. Lalu yang kedua yaitu adalah Archimedes. Siapa sih Archimedes itu? Archimedes adalah penemu ahli matematika dan astronom yang lahir di kota Sycraus atau Sisilia pada 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah penemu hukum Archimedes yang menjelaskan mengapa benda yang diangkat terasa lebih ringan daripada saat diangkat di darat. Ini berkat gaya angkat ke atas atau gaya apung. Melansir dari situs resmi Texas A&M Universitas Tamu, Archimedes memberikan kontribusi besar dalam geometri. Metodenya mengantisipasi kalkulus integral 2000 tahun sebelum Newton dan Leibniz. Ia juga menciptakan sekrup Archimedes yang berfungsi untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Temuannya menjawab kebutuhan petani dalam masyarakat pra-industri untuk mengairi tanah mereka. Jelas dari laman Interesting Engineering. Dan ilmuwan yang ketiga yang saya akan paparkan yaitu adalah Diophontus. Diophontus adalah matematikawan yang tinggal di Alexandria pada abad ketiga Masehi. Ia disebut sebagai Bapak Aljabar dan menulis buku berjudul Arithmetica dilansir The Story of Mathematics. Apa peran Diophontus? Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan penggunaan huruf sebagai simbol kuantitatif dalam matematika. Sementara aritmetika menciptaannya adalah risalah pertama tentang aljabar yang pernah ditulis. Aritmetika terdiri dari 13 buku yang telah diterjemahkannya ke dalam banyak bahasa. Karya lainnya adalah buku Polygonal Numbers and Geometric Elements tentang geometri kompleks serta Moriatstic, buku tentang pecahan. Oke, sekian dari 3 tokoh dari penemu matematika yang paling terkenal. Selanjutnya saya akan bahas ke materi tentang titrasi asam basa dan kelarutan hasil kali kelarutan. Silahkan ditonton. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah salah satu metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Istilah dalam titrasi asam basa itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah titran atau titer. Larutan standar, larutan yang diketahui konsentrasinya dengan tepat. Yang kedua adalah analit atau titrat. Larutan yang akan dicari konsentrasinya. Yang ketiga adalah titik ekuivalen titrasi, titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi, yang dimana rumusnya sangat mudah dan sangat gampang. Sigma mol H plus sama dengan sigma mol OH min. Mol asam lemah dikali valensi atau mol basa dikali valensi. MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. A adalah valensi asam sama dengan jumlah H, B valensi basa sama dengan jumlah OH. Yang terakhir, yang keempat adalah titik akhir titrasi, titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Oke, langsung saja ke soal dari titrasi asam basa. Soalnya, sebanyak 20 ml larutan NaOH dititrasi dengan larutan HCl 0,1 m. Untuk mencapai titik ekuivalen diperlukan 18 ml larutan penetrasi. Konsentrasi larutan NaOH adalah, jawabannya berarti kita harus mencari
M dari larutan NaOH tersebut? Jawabannya kita masukkan rumus satu terlebih dahulu. A dikali M dikali V sama dengan B dikali V dikali M. A-nya sendiri dari HCl dan B-nya sendiri dari NaOH. A-nya udah diketahui dari HCl berarti 1. M-nya diketahui 18 ml. Berarti masukin. V-nya udah diketahui 0,1 juga. Berarti udah sama dengan B-nya diketahui dari NaOH 1. V-nya diketahui dari NaOH adalah 20. Dan M-nya kita mau cari MnAOH. Berarti 18 dikali 0,1 ditaruh di sini sama dengan 1 dikali 20 kali M, berarti 1 kali 20, 20. Kita taruh di bawahnya, dibagi biar kita mencari M atau konsentrasi dari NaOH. Berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dikali 0,1 sama dengan 0,09. Sama dengan M dari NaOH. Berarti konsentrasi dari dari senyawa NaOH adalah 0,009. Lalu untuk materi yang kedua yaitu adalah saya akan menerangkan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk kelarutannya sendiri adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan atau solubility. Semakin besar S-nya mudah larut dan sulit mengendap. Semakin S-nya kecil adalah sukar larut atau mudah mengendap. Satuan S sama dengan M sama dengan molaritas. Untuk mencari M sendiri bisa menggunakan mol per volume atau M sama dengan gram per mr dikali 1 per volume dalam satuan liter, atau M sama dengan gram per mr dikali 1000 dalam satuan 1000 per volume dalam satuan mililiter, atau M sama dengan persenan dikali P dikali 10 per mr. Lalu untuk hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Contohnya bisa dilihat di sini. Lalu untuk hubungan S dan KSP bisa dilihat di gambar ini. Oke, lanjut saja yang terakhir yaitu adalah contoh soal dari hasil kali kelarutan. Silahkan ditonton. Oke, di sini adalah contoh soal dari menghitung KSP. Larutan jenuh BaF2 mengandung 0,320 gram BaF2 dalam 1 liter larutan. Nilai KSP BaF2 adalah dengan MR BaF2 sama dengan 175. Maka solusinya KSP BaF2 sama dengan 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dari 1 Ba dan 2 pangkat 2 nya dari F2. Berarti S plus 2 sama dengan 3. Berarti 4 S3. Untuk mencari S-nya terlebih dahulu kita harus menggunakan rumus dari yang massa per MR dikali 1000 per volume. Karena di sini udah diketahui masanya, diketahui MR-nya, dan diketahui volumenya juga. Langsung masukkan saja, berarti 0,350 dari massa per MR-nya 175 dikali 1000 per volumenya menggunakan satuan mililiter, itu 1000 juga. Berarti di sini dimasukkan S sama dengan 2 dikali 10 min 3. Ini baru kelarutannya. Lalu kita mencari KSP-nya. 4S pangkat 3 dari yang KSP ini. BaF2-nya 4S pangkat 3. Lalu berarti 4S-nya dimasukkan 2 kali 10 min 3 dipangkatkan 3 lagi. Berarti 4, 2-nya dikalikan dengan 3 atau dipangkatkan dengan 3. Berarti 8 dikali 3-nya juga min 3 dipangkatkan dengan 3, berarti min 9 dikali 10 min 9. 4 dikali 8 hasilnya 32 dikali 10 pangkat min 9. Jadi hasilnya KSP sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga suka dengan videonya dan semoga Bu Ariana bisa memberikan nilai saya yang terbaik dan semoga nilai saya naik di rapot semester tahun ini yaitu semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.